Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sangat saya cintai dan saya banggakan, di sini saya akan menyampaikan materi keutamaan atau keistimewaan membaca Al-Qur'an. Namun yang menjadi pertanyaan sekarang, sudahkah kita membaca Al-Qur'an hari ini? Alhamdulillah, kita semua masih diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah setiap hari membaca Al-Qur'an. Karena dengan membaca Al-Qur'an kita akan memperoleh keutamaan atau keistimewaan yang sangat luar biasa pahalanya. Keutamaan yang pertama yaitu menjadi manusia terbaik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Siapa yang tidak mau menjadi manusia terbaik? Seorang murid yang pada hari pembagian rapot diumumkan oleh gurunya bahwa ia menempati peringkat 1 di kelasnya, tentu akan merasa bangga dan bahagia. Semoga kita dianggap oleh Allah manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an. Keutamaan yang kedua, mendapat pahala berlipat ganda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Keutamaan yang ketiga yaitu hidupnya diiringi oleh para malaikat yang suci dan mulia. Subhanallah. Siapa saja pasti ingin dikerumuni oleh para malaikat, dijaga oleh para malaikat. Keutamaan yang keempat, orang tuanya dipakaikan mahkota cahaya kelak di hari kiamat. Siapa saja membaca Al-Qur'an, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dipakaikan kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat mahkota dari cahaya, dan sinarnya bagaikan sinar matahari, dan dikenakan pada kedua orang tuanya 2 perhiasan yang nilainya tidak tertandingi oleh dunia. Hadis riwayat Hakim. Keutamaan yang kelima yaitu mendapat syafaat di akhirat. Nabi Muhammad SAW bersabda, bacalah Al-Qur'an karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para ahlinya. Keutamaan berikutnya yang keenam yaitu dibanggakan oleh Allah di depan para makhluk lainnya. Subhanallah, begitu bangganya bagi orang-orang yang mau membaca Al-Qur'an. Keutamaan berikutnya yang ketujuh yaitu mendapat ketentraman hati dan curahan rahmat. Orang-orang yang membaca dan mengkaji kitabnya akan dilimpahi ketenangan dan curahan rahmat, tenang dan tentramnya hati, merupakan rahmat yang tak terkira di zaman yang serba panas ini.
Biarlah orang lain bergelut dengan kesibukan dunia yang membuat hati dan pikiran stres, sedangkan para pembaca dan pengamal Al-Quran hatinya akan selalu diliputi ketentraman. Keutamaan berikutnya yang ke-8 yaitu mendapat kesembuhan dari penyakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya kamu menggunakan kedua obat-obatan, yaitu madu dan Al-Quran. Keutamaan berikutnya yang ke-9 yaitu memperoleh kedudukan yang tinggi dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sudah barang tentu semuanya ingin memperoleh kedudukan yang tertinggi dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan yang ke-10, orang yang membaca Al-Quran seperti orang yang bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran terang-terangan seperti orang yang bersedekah terang-terangan. Orang yang membaca Al-Quran secara tersembunyi seperti orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Nah, ini adalah hadis riwayat Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Imam Nasai. Keutamaan berikutnya yang ke-11 yaitu dikeluarkan dari kegelapan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan Al-Quran, sesungguhnya ia adalah cahaya kegelapan, petunjuk di siang hari, maka bacalah dengan sungguh-sungguh. Keutamaan yang terakhir yang ke-12 yaitu menjadi bagian dari keluarga Allah. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Beliau Nabi Muhammad ditanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka adalah ahlul Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khusus. Ini adalah hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Demikianlah keutamaan atau keistimewaan siapa saja yang mau membaca Al-Quran setiap hari. Cukup sekian dari saya. Semoga sedikit yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi